Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kabinet Tajir. Perkenalkan, nama saya Utama Endra Aryo Budi dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 15. Materi yang akan saya jelaskan: pengertian kabinet Tajir, susunan kabinet Tajir, program kabinet, pencapaian kabinet Tajir, berakhirnya kekuasaan kabinet Tajir. Kabinet Tajir Kabinet Tajir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Pada masa kabinet ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri seperti gerakan DI atau DII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Penyebab lainnya adalah diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Menurut pemerintah, mosi tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena alasan yuridis formil. Susunan Kabinet Tajir: Menteri Dalam Negeri Asa, Menteri Luar Negeri Muhammad Rum, Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim berhenti 8 Desember 1950 dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat pada tanggal 8 Desember 1950. Menteri Kehakiman ada Wongsonegoro, Menteri Penerangan ada M.A. Pelaupesi, Menteri Keuangan ada Syafruddin Prawinegara, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Pertanian Tandiono Manu, Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi Herman Johannes, Menteri Sosial F.S. Haryat, Menteri Kesehatan J. Leimena, Menteri Agama Wahid Hasyim, Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahdar Johan, dan yang terakhir Menteri Negara ada Harsono Tjokominoto. Program Kabinet: mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Yang terakhir, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Pencapaian Kabinet Tajir: dalam menjalankan tugas pemerintahan, pasti sebuah kabinet bisa meraih pencapaian tertentu. Keberhasilan yang dicapai Kabinet Tajir yang menonjol diantaranya adalah di bidang ekonomi, yang di situ ada Sumitro Plan yang berhasil mengubah ekonomi yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk PBB dan terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Meski memiliki beberapa keberhasilan, namun program kerja Kabinet Tajir bukan tanpa kendala atau masalah. Ada beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh Kabinet Tajir untuk menjalankan dan mensukseskan program kerjanya.
Berakhirnya kekuasaan Kabinet Nasir. Kekuasaan Kabinet Nasir mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kepada keruntuhan kekuasaan. Ada beberapa penyebab yang membuat Kabinet Nasir runtuh dan kehilangan kekuasaan. Penyebab utama dari keruntuhan Kabinet Nasir ini adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Peraturan pemerintah tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi, dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selain mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui parlemen, ada mosi tidak percaya dari parlemen terkait kegagalan Kabinet Nasir dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat. Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampai pada puncaknya, yaitu kejatuhan Kabinet Nasir pada tanggal 21 Maret 1951, dan kemudian Nasir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sekian dari saya, Utama Enda Budi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.